Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita ada lagi di hari baru. Hari ini kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami kembali lagi diperkenankan Tuhan untuk ada dan kami mau melandasi dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami memahami dengan benar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, Bapak Ibu, itulah dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah janganlah gelisah hatimu. Nah, rasa tertekan atau rasa gelisah adalah suatu perasaan wajar sebagai manusia. Dan itu tentu pasti dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Tertekan dan gelisah adalah sebuah perasaan yang tidak normal, tidak stabil, tidak tenang, tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, dan kalau tidur pasti tidak akan bisa enak dan tidak bisa nyenyak. Tidak ada damai dan tidak ada sabar dalam hal menanti ataupun menunggu dan lain sebagainya. Ya, kita tahu lirik lagu ya, resah dan gelisah menunggu di sini ya. Dan memang benar jika kita memperhatikan fenomena serta situasi akhir-akhir ini, banyak orang yang hidup sekarang ini hidup dengan penuh tekanan, dengan penuh kegelisahan. Ya, seperti banyak hal. Terlilit hutang lah, ada kegelisahan karena batas akhir pembayaran sudah dekat. Kemudian soal sekolah, soal masa depan anak-anak yang belum ada kejelasan. Sementara batas waktu penerimaan sudah ditutup. Kemudian soal hubungan dengan pasangan yang punya masalah tapi sungguh sangat mengalami ya, keretakan hubungan yang sungguh-sungguh ya, besar. Kemudian juga berkaitan dengan kebutuhan hidup ya, yang tentu tidak pernah mudah dijalani, dihadapi. Kemudian juga bagaimana dengan soal bisnis, usaha, pekerjaan yang tak kunjung-kunjung tiba. Sementara kebutuhan hidup semakin mendesak dan bertambah. Bagaimana juga soal kepastian hukum, soal keadilan, soal kesejahteraan yang tidak jelas dan masih banyak lagi. Nah, lalu bagaimana solusinya ketika itu selalu dan itu ada di hadapan kita? Nah, Mazmur 43 ayat 5b berkata, janganlah gelisah hatimu, ya, berharaplah kepada Allah, ya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya Bapak Ibu, dengan keadaan dan masalah yang demikian itu, marilah hendaknya kita jangan membiarkan diri tertekan dan dikendalikan oleh keadaan, oleh kegelisahan dan kecemasan. Tetapi berharaplah kepada Allah. Sebab Allah itu penolong yang tidak akan mungkin pernah mengecewakan kita. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang kemudian dikatakan serahkanlah segala beban yang menekanmu dan yang menggelisahkanmu. Mazmur 37 ayat 5-6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan keempat, kata Yesus, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya, apalagi yang kamu mau gelisahkan, cemaskan, takutkan, dan khawatirkan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Maka kata Yesus, percayalah kepada Allah, tapi percayalah juga kepadaku. Artinya, akulah yang telah datang. Yang adalah Allah itu, yang adalah Yahweh itu, yang adalah firman itu, yang menjadi manusia, dan akulah yang menggenapi semua apa yang telah difirmankan itu. Mengenai janjinya, nubuatannya, berkat-berkatnya, akulah yang menggenapi. Jadi urusannya sekarang adalah ya
bukan lagi pada masalahnya, bukan lagi kepada bebannya, tetapi kepada apakah engkau percaya kepadaku, kata Tuhan, atau tidak? Atau apakah engkau mau menyerahkan masalah kegelisahanmu kepadaku, atau engkau mau menanggungnya dan mengandalkan kekuatanmu sendiri? Jika engkau mengandalkan kepintaran dan kekuatanmu, apalagi manusia, jelas itu akan menjadi sia-sia dan akan binasa. Tetapi jika engkau mengandalkanku, kata Tuhan, maka apa yang engkau gumuli, apa yang kau doakan, apa yang kau gerjakan, bahkan apa yang kegelisahan, kekhawatiranmu, dan tekanan beban hidupmu, Dia akan berikan dan gantikan dengan kelegaan, bahkan Dia akan membuat engkau berhasil dan diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita jangan gelisah, tapi datang percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk selalu hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.